Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan ibadah kita sepanjang hari ini. Saudara, sungguh sangat bersyukur kita boleh dapat berjumpa kembali dalam mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, Minggu 25 September 2022. Saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk terus dapat melakukan bagian kita. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hatinya, menikmati hadirat-Nya. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, layakkan kami, kuduskan kami. Kami rindu boleh dapat mendengar firman Tuhan, boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, sehingga kami tetap bergairah di dalam Engkau ya Bapa. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan kita dengarkan adalah perlunya menangis. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 142. Nah saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dapat membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Doa mohon pertolongan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia berada di dalam gua. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan suara lantang kumohon bantuannya. Di hadapannya aku berkeluh kesah. Kuberitahukan segala kesusahanku kepadanya. Waktu aku hampir putus asa, Engkau tahu apa yang harus kulakukan. Di jalan yang harus kulalui, musuh diam-diam memasang jerat bagiku. Waktu aku menoleh ke samping, kulihat tak ada bantuan bagiku. Tak ada yang melindungi aku atau yang peduli akan diriku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau saja yang kuperlukan dalam hidup ini. Perhatikanlah seruanku, sebab aku sangat sengsara. Selamatkanlah aku dari musuh-musuhku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Bebaskanlah aku dari penjara, maka di tengah kumpulan umat-Mu aku akan memuji nama-Mu, sebab Engkau telah berbuat baik kepadaku. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sedang mengalami persoalan berat, kepada siapakah kita dapat bercerita? Setiap orang memiliki bagian ataupun orang-orang tertentu untuk menjadi teman curhat. Orang pilihan ini biasanya adalah orang-orang terdekat, orang yang dapat dipercaya dan dapat dinilai, yang menolong ataupun memberi solusi. Pertanyaannya, apakah Tuhan adalah pilihan kita untuk menceritakan pergumulan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita baru datang kepada Tuhan ketika kita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Daud tidak menyerah kepada keluhan lantang dan yang tak berguna di hadapan manusia, maupun membuat dirinya menderita dengan siksaan kekhawatiran dalam batin yang ia tekan. Melainkan ia memberitahukan kesedihannya kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh tanpa kecurigaan. Saudaraku, ketika semangat di dalam diri kita lemah, biarlah Tuhan yang mengetahui setiap langkah-langkah hidup kita. Meskipun kita mengakui bahwa kita merasakan cemas, tetapi biarlah kita menegaskan apa yang kita katakan mengenai keteguhan iman kita. Lemah lesu menggambarkan keadaan batin yang berpindah-pindah antara berbagai resolusi ketika tidak kelihatan satupun jalan keluar dari bahaya, dan menambah tekanan jiwa dengan berlari ke berbagai pemecahan. Saudaraku, Daud menambahkan bahwa meskipun tidak terlihat jalan menuju keamanan, tetapi Allah tahu sejak dari awal bagaimana pertolongannya akan terjadi. Saudara, kita diajar bahwa ketika kita sudah mencoba segala cara dan tetap tidak tahu harus bagaimana, kita datang kepada Tuhan dengan tenang, dengan hati yang hancur. Kita boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Allah yang menyediakan. Daud sadar betul akan keterbatasan dirinya. Ia merasa memiliki banyak persoalan berat. Ia dimusuhi banyak orang, dikejar-kejar untuk dibunuh. Kebencian musuhnya membuat lemah dan terpojok. Musuhnya terlalu kuat. Ia tidak sanggup menghadapinya sendirian. Apalagi teman-temannya pun meninggalkannya. Di dalam kesesakan seperti itu, ia hanya dapat menangis dan bergantung kepada Tuhan. Hanya Allah sajalah tempat perlindungan yang setia. Hanya Allah sajalah yang perlu kita sandar. Daud percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendirian. Ia pasti menolong tepat pada waktunya dengan segala cara-cara Tuhan. Keyakinan yang membuat Daud menjadi jauh lebih tenang. Saudaraku, baiklah kita berpikir akan belas kasih Tuhan. Ia sangat memahami tentang perlunya air mata, karena Tuhan Yesus pun pernah menangis. Namun, Tuhan menangisi suatu kehancuran yang berbeda, yakni kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Ketika ia mendekati Yerusalem, kota yang penuh dengan korupsi, ketidakadilan dan penderitaan, Yesus bereaksi dengan menangis. Dan ketika Yesus telah dekat dengan melihat kota itu, ia menangisinya. Tangisan Yesus adalah karena belas kasihan dan duka yang mendalam yang dirasakannya. Saudaraku, ketika kita menghadapi penderitaan, ketidakadilan dan dosa yang memporak-porandakan dunia ini, bagaimana kita menanggapinya? Apabila hati kita hancur seperti Kristus melihat keadaan dunia yang rusak, bukankah kita pun sudah seharusnya demikian? Oleh karena itu, saudaraku, bukankah kita seharusnya melakukan apa saja yang dapat untuk menolong mereka yang membutuhkan, baik dalam hal rohani maupun jasmani? Saudara, Allah memang tidak kelihatan. Allah tidak seperti seorang teman, sahabat, ataupun anggota keluarga yang bisa kita ajak berbicara secara jasmani. Akan tetapi, meskipun Tuhan tidak terlihat, Ia selalu ada untuk kita.
Ia bisa mendengar suara kita. Ia bisa memahami keadaan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ia bahkan tahu bagaimana caranya menolong kita. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah lupakan Allah. Jadikanlah Allah sebagai tempat kita boleh bercerita, sebagai sahabat curhat kita. Libatkanlah Allah dalam pergumulan hidup kita, dan percayalah, Tuhan pasti bertindak tepat menurut waktunya. Amin. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Urapi kami lebih lagi. Penuhi kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam, berbuah dalam hidup kami. Kami sungguh rindu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami lebih lagi disadarkan untuk menjadikan Engkau pusat dari kehidupan kami. Satu-satunya Tuhan, sumber kehidupan, sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang begitu besar, yang kami rasakan. Terima kasih kalau hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada. Kami yang melayani maupun kami yang beribadah. Kuduskan setiap kami. Kami datang kepada Tuhan dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat baru yang daripadamu. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu saudaraku. Semangat beribadah. Have a great day and God bless you all.